Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, jumpa lagi di channel Belajar Yusuf Firmansyah. Gimana kabar sahabat belajar di rumah? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Oke, di masa pandemi ini kita harus ekstra menjaga kesehatan loh sobat. Ya, terlebih lagi jangan lupa kalau mau keluar rumah selalu ingat 3M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Oke sahabat belajar, di video kali ini saya akan membahas seputar aplikasi pengolahan kata yang tentunya teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi nih sama yang satu ini. Ya, aplikasi pengolahan kata yang akan kita bahas pada video ini yaitu Microsoft Office Word. Ayo sobat belajar, siapa yang sudah sering pakai? Pasti sudah banyak ya yang menggunakan aplikasi yang satu ini. Nah, buat teman-teman di rumah yang kebetulan lagi duduk nih di bangku SMK kelas 10, tapi SMA kayaknya belajar juga ya. Ya, yang sedang duduk di bangku sekolah menengah atas atau menengah kejuruan tingkat 10. Barangkali video ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman simak, karena memang topik video ini saya angkat dari salah satu materi yang ada pada buku simulasi dan komunikasi digital atau yang akrab disebut SIMDIK kelas 10. Oke deh, langsung aja ya, kita berangkat. Oke sobat, jadi Microsoft Office Word ini merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi yang disediakan oleh Microsoft Office yang tentunya kegunaannya dapat sobat gunakan untuk mengolah kata, membuat surat, kemudian membuat diagram juga bisa ya, dan lain-lain yang berhubungan dengan teks tentunya ya. Kemudian saya sendiri sudah sudah mengalami yang namanya perubahan dari beberapa versi Microsoft Office Word ya. Kalau dulu tahun 2002 kalau tidak salah, ketika saya duduk di bangku SMP itu masih belum ada tuh ya Microsoft Office. Jadi kita masih belajar pakai Lotus ya, kemudian jadi aplikasi-aplikasi berbasis command prompt lebih banyak seperti itu ya. Nah, makin kesini ya tampilan aplikasi itu lebih tampilan grafik ya tentunya. Jadi ada gambarnya, ada warnanya. Nah, ini yang lebih membuat mata kita senang melihatnya, lebih menarik lah dibandingkan pada saat saya belajar pertama kali komputer di tahun 2001 dan 2002 ya, seperti itu. Oke, jadi aplikasi Microsoft Office Word ini kegunaannya yaitu tadi berkaitan dengan pengolahan kata ya, berhubungan dengan teks, membuat surat dan sejenisnya. Oke sobat, nah sekarang kita masuk ke poin intinya nih dari video ini, yaitu mengenal user interface dari Microsoft Office Word. Nah kebetulan Microsoft Office Word yang saya gunakan ini versi 2010 ya. Nah nanti kalau di rumah sahabat menggunakan versi yang lain ya 2007, nah itu nggak masalah sebenarnya, atau 2013 itu nggak masalah ya, karena intinya masih sama ya, toolsnya juga masih sama ya. Mungkin yang berbeda hanya dari bentuk user interface-nya, tampilan antar mukanya ya, tampilan wajahnya saja. Toolsnya kurang lebih hampir sama semua seperti itu. Oke ya, sedikit aja perbedaannya ya. Ketika saya menggunakan Office 2003 ya, itu tampilan menunya ya, menu barnya itu hampir mirip seperti ini ya. Ada menu file, ada insert ya, ada page layout ya, kemudian ada dan lain-lainnya seperti itu. Nah ketika berubah ke 2007 itu mulai berubah ya. Di sini jadi ada office button ya, bentuknya office button ya, berbentuk lingkaran. Situ tulisannya ada file ya, kemudian baru mulai ada home, insert, page layout dan seterusnya. Nah kemudian naik lagi dari 2007 ke versi 2010. Nah tampilannya menu bar ini sepertinya agak flashback lagi ke 2003 seperti itu ya.
Nah, bedanya sih dari versi yang lama yang saya ingat itu banyak tools atau icon perintah yang dulunya di Office 2003 itu nggak dikeluarkan dalam bentuk grup ribbon, sekarang dikeluarkan dalam bentuk grup ribbon. Jadi kalau dulu tuh lebih banyak toolsnya itu lebih banyak dalam bentuk submenu ya. Ketika kita klik ini nanti akan muncul submenu ya ke bawah seperti itu. Nah, sekarang kan sudah berbentuk ribbon tab, dan setiap ribbon tab itu memiliki grup ribbonnya masing-masing. Oke, jadi seperti itulah flashback saya dari Office 2003 sampai ke 2010 atau 2013. Oke ya. Jadi gini sobat, ketika kita memulai membuka Office 2010 ya, nah ketika kita memulai biasanya sih kalau di laptop atau di komputer itu sudah ada di desktop ya. Ini bentuknya, ikonnya seperti ini ya, ikonnya seperti ini berbentuk huruf W ya, ada tulisannya di sana Microsoft Word. Nah, biasanya di PC itu ketika diinstal itu sudah ada, atau kalau nggak ada sobat bisa klik Office button Office Start di sini ya, Windows Start di sini, kemudian pilih klik Windows Start, kemudian pilih All Program, kemudian di sini ya kita cari di folder Microsoft Office ya, kemudian kita cari icon Microsoft Word, yaitu yang ditandai dengan icon berbentuk huruf W ya, seperti ini, dan ada tulisan Microsoft Word. Atau teman-teman bisa search langsung di sini dengan kata kunci Word. Nah, nanti akan muncul ya, nanti sistem searching komputer akan menampilkan beberapa opsi yang berkaitan dengan kata kunci yang sudah kita ketik, yaitu Word tadi ya, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita buka Microsoft Word-nya. Oke, jadi video ini poin yang penting adalah mengenal tampilan user interface. Yang pertama di sini ada namanya Quick Access Toolbar. Yang atas ini ya, bagian atas ini namanya Quick Access Toolbar. Nah, apa sih Quick Access Toolbar? Oke ya. Jadi Quick Access Toolbar itu berisi kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum. Biasanya ditambahkan maupun dikurangi, tetapi secara default terdiri dari secara default ya, berarti secara standar tampilannya terdiri dari icon perintah save ya, kemudian ada icon perintah undo yang mengulang ke sebelumnya, dan icon perintah redo ya, seperti itu. Ini secara standar, bisa juga kita tambahkan ya. Oke, kemudian itu yang pertama ya, yang paling atas ini namanya Quick Access Toolbar ya, ini yang bagian pertama. Kemudian yang kedua, ini dari bawah sini kita perhatikan, di sini ada file, home, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view ya. Ini yang kita sebut namanya ribbon tab ya, atau ribbon ya. Kalau dulu disebutnya namanya menu bar ya. Sebenarnya sama aja sih ribbon tab atau dengan menu bar ya, cuman perubahan ini aja, perubahan kalimat saja, tapi secara fungsi dan kegunaannya sama sebenarnya, seperti itu ya. Kalau menu mungkin kenapa disebut menu bar, karena yang namanya menu ya, ketika kita membuka suatu menu isinya ada gitu kan, isinya muncul, drop down menunya muncul seperti itu, drop down menunya sudah muncul. Nah, itu yang saya yang saya pahami ketika berubah menjadi tab ribbon, berarti ya isinya tab-tab icon, sudah tidak berbentuk drop down menu ya. Jadi seperti itu. Ketika kita klik home, nah ini sudah ada tab-tab ya, tab-tab ribbonnya ya, ada grup ribbonnya. Oke ya, jadi
file, home, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view. Ini yang kita sebut namanya ribbon. Ribbon itu ya, ribbon itu bisa dijelaskan merupakan kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori ya. Jadi ribbon itu merupakan kumpulan tab yang disusun berdasarkan kategori tertentu. Misal gini, untuk home sendiri itu disusun berdasarkan kategori pengolahan teksnya ya, berupa pengolahan paragraf ya, kalimat atau teks ya, berupa pengaturan font, berupa pengaturan paragraf ya, kemudian style font ya. Nah, ini kategori dari tab home sendiri ya, kategori dari ribbon tab home sendiri. Kemudian untuk ribbon tab insert ini memiliki kategori berupa media-media yang dapat disisipkan dalam dokumen naskah yang ada di Word. Jadi media selain teks ya, media selain teks ya, yang dapat disisipkan ke dalam dokumen file Word kita ya, berupa foto, kemudian shape, grafik ya, hyperlink, simbol ya, itu adanya di ribbon tab insert. Jadi kalau kita ingin menambahkan misalkan foto ya, kita ingin menambahkan foto pada dokumen Word kita, pada dokumen pengetikan kita. Nah, kita harus klik dulu atau aktifkan dulu ribbon tab insert seperti itu. Nah, kalau ingin mengatur area kerja, lembar kerja dari Microsoft Word, berarti kita harus pindah dulu nih sobat ya. Kalau insert untuk menambahkan media-media di luar teks. Nah, kalau untuk mengatur ya, untuk mengatur tampilan dokumen lembar kerja kita nih, kita berarti harus pindah ke page layout ya. Nah, page layout ini berisi kategori yang digunakan untuk mengatur lembar kerja Microsoft Word kita ya. Apa saja sih bisa diatur ya? Oke, yang diatur itu bisa mulai dari themes ya, temanya ya. Kemudian bisa dari batas pengetikannya, marginnya ya, batas pengetikannya. Kemudian bisa jadi bentuknya, orientationnya, apakah potret ya, apakah potret. Oke, ini dalam bentuk potret. Oke, atau kalian landscape seperti ini ya, atau ukuran kertasnya ya. Ya, standarnya biasanya A4 ya, standar ketika kita membuka itu A4. Apakah mau diganti dengan ukuran letter ya, atau quarto, atau ukuran folio F4 seperti itu ya. Jadi untuk page layout sendiri itu termasuk dalam kategori yang digunakan untuk mengatur lembar kerja yang ada di Microsoft Word. Oke, nah kemudian yang lainnya seperti reference ya, ini kita bisa gunakan untuk menambahkan catatan kaki ya. Kemudian ada mailings untuk membuat surat atau dokumen secara berantai dan sebagainya ya. Oke, nah itu bagian dari ribbon tab ya teman-teman ya. Ini bagian dari ribbon tab. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok kenapa yang developer dan Acrobat ini nggak disebut tadi ya? Oke ya, jadi yang saya sebutkan mulai dari file, home sampai view ini standar defaultnya ya. Ya, kemudian jika kemudian teman-teman melihat ada developer, ini berarti sudah saya tambahkan di luar default ya, sudah saya tambahkan supaya muncul lagi di luar default ya. Kemudian kenapa bisa muncul Acrobat Reader ya, karena memang sudah terintegrasi dengan aplikasi Acrobat Reader seperti itu. Nah, berikutnya lagi kita lanjutkan ke sini. Oke, nah di sini kan ada bagian warna merah nih teman-teman ya. Ada dokumen 1 ya, ada dokumen 1. Oke, teman-teman bisa lihat ya, di atas ini ada tulisan dokumen 1. Nah, ini namanya title. Oke ya, jadi namanya title. Ketika teman-teman membuka aplikasi Microsoft Word ya pertama kali, maka yang akan muncul adalah tulisan dokumen 1 ya. Ini default name ya, artinya nama acak yang diberikan
ketika kita membuka aplikasi Microsoft Word yang baru dan belum kita save. Ketika sudah kita save, tentunya title ini akan berubah sesuai dengan file name yang kita berikan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya di pojok sini, yaitu namanya help ya. Help, what is the help? Ya, help itu bantuan. Ya, ini help ini intinya perintah-perintah bantuan yang bisa kita gunakan di aplikasi Microsoft Office Word ya. Biasanya sih terdiri dari ada minimize ya, ada maximize, ada close, kemudian ada option seperti ini ya, ada word help. Nah, ini adalah bentuk dari bagian help ya, seperti itu. Oke, kemudian ke bawah lagi ya. Setelah ada ribbon tab ya, di bagian bawah ini ya, yang kawan-kawan lihat nih ada clipboard, ada font, ada paragraf ya. Nah, ini namanya group ribbon. Oke, apa sih itu group ribbon ya? Apa ya? Apa sih ya group ribbon ya? Oke, jadi gini, setiap ribbon tab ya, jadi setiap ribbon tab, home, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view ya, setiap ribbon tab memiliki ya grup ribbon masing-masing ya. Supaya apa ya? Supaya dikelompokkan sesuai dengan fungsinya ya, kelompok fungsinya seperti itu ya. Contoh, untuk ribbon tab home, di sini ada grup ribbon clipboard yang berisi fungsi seputar duplikasi ya, penggandaan teks atau isi dari dokumen ya. Ada paste, ada cut, ada copy, ada format painter. Kemudian di sebelah grup ribbon clipboard itu ada font. Nah, font ini berisi semua kategori perintah yang mengatur font, mulai dari font tipe ya, font tipe, kemudian ada font size, kemudian ada grow font, kemudian ada stick font ya, kemudian ada pengaturan untuk menebalkan font, membuat miring, cetak miring, membuat garis bawah dan sebagainya. Jadi ini grup ribbon font pada tab ribbon home ini digunakan untuk mengatur font. Jadi kalau teman-teman ingin mengatur font ya, arahnya ke sini, jangan ke sini ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi sudah dikelompokkan. Nah, begitu juga dengan paragraf. Tentunya berisi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan mengatur paragraf. Seperti itu. Jadi setiap ribbon tab memiliki grup ribbon yang berisi kategori-kategori perintah atau instruksi sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah ada grup ribbon ya, di sini ada namanya ruler ya. Ruler itu penggaris ya. Kita bisa melihat batas margin dari ruler ini ya. Kita bisa melihat batas margin dari ruler ini ya. Oke teman-teman nih, biasanya nih ketika kita buka Microsoft Word ada aja yang rulernya nggak ada ya. Kalau teman-teman menemukan aplikasi Microsoft teman-teman nggak ada tampilan rulernya, nah itu nggak usah panik ya, nggak usah bingung. Teman-teman bisa klik menu view ya, atau ribbon view, kemudian teman-teman lihat di posisi show rulernya sudah di checklist atau belum. Kalau belum, itu sudah dapat dipastikan rulernya hilang ya. Tidak hilang sebenarnya, di hidden. Ketika kita sorot di sini dia akan muncul ya, seperti itu. Nah, ini
Kalau teman-teman ingin memunculkan, cukup di checklist aja bagian rulernya, nanti dia akan muncul seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari ruler ini ya, kita geser ke sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini namanya scroll bar. Oke ya. Sip. Nah, scroll bar ini berada di bagian kanan dan bawah yang berfungsi untuk menggeser tampilan lembar kerja ke atas atau ke bawah ya, ke atas atau ke bawah, kemudian ke kiri atau ke kanan, seperti itu ya, ke kiri atau ke kanan. Nah, kok nggak muncul ya scroll barnya? Nah, yang ke kiri kanan. Oke, itu yang jadi pertanyaannya. Cuma ada scroll bar yang ke atas ke bawah nih Kak, yang scroll bar dari ke kiri dan ke kanan kok nggak muncul loh. Kenapa? Karena tampilannya, oke, ini tampilannya full loh, full kanan kiri ya. Teman-teman bisa melihat tampilannya full. Mata teman-teman juga bisa melihat posisi kanan dan posisi kiri dari stack atau area kerja ini ya. Nah, kapan itu akan muncul? Ketika teman-teman memperbesar ukuran lembar kerja ya, sehingga teman-teman tidak bisa melihat secara full sisi kiri atau sisi kanan dari area kerja. Nah, ini akan muncul ya, scroll bar yang di bawah akan muncul seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada, nah di sini ada ini nih ya, ini ada tulisan page 1 of 1 ya. Oke, ini namanya page number in document ya. Jadi page number in document ini fungsinya untuk menunjukkan kepada user, si pengguna, halaman yang sedang diakses dari keseluruhan halaman. Jadi di sini kita bisa tahu ya, di sini kita bisa tahu posisi kursor kita atau kita sedang melihat pada halaman keberapa. Kalau ini kan cuma satu halaman ya teman-teman ya. Jadi page 1 of 1. Nah, kalau kita buat beberapa halaman, oke, seperti ini, kita buat beberapa halaman ya. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan saya taruh di sini. Nah, di sini kita sudah tahu kita sedang berada di halaman keempat dari 5 halaman, seperti itu ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa jumlah total halamannya ada 5, seperti itu ya. Oke, kemudian di sebelahnya, sebelah kanannya ada word 0 ya, ada word 0. Ini namanya word count ya. Word count ini untuk menginformasikan atau memberikan informasi kepada user tentang jumlah kata yang ditulis dalam dokumen. Hebat ya. Jadi Microsoft Word nih bisa ngasih tahu kita loh, ada berapa jumlah kata yang kita ketik dalam dokumen ini. Ya, coba kalau kita hitung sendiri, wah capek, bisa mungkin sama kayak sensus kalimatnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu sensus sendiri tuh kalimat-kalimatnya. Kenapa? Karena ada word count ya. Word count ini fungsinya ya itu tadi, untuk menginformasikan jumlah kata yang tertulis dalam dokumen. Oke ya, lanjut lagi. Di sebelah kanannya di sini ada proofing check ya, ada proofing check. Setelah word count ini ada icon, ini namanya proofing check ya. Apa itu fungsinya? Jadi proofing check ini digunakan untuk memeriksa kesalahan ejaan kata. Nggak cuma handphone aja loh yang pinter mengoreksi ejaan kata, tapi Microsoft Word juga bisa ngasih tahu kalau ada ejaan kata kita yang salah. Oke, di sebelah proofing check ya, di situ ada tulisan, sebelah kanannya ada tulisan Indonesian. Oke, adalah Indonesian ya. Nah, Indonesian ini itu namanya language ya. Language ini merupakan status dari pilihan bahasa yang digunakan dalam penulisan dokumen. Jadi status pilihan bahasa yang digunakan untuk penulisan dokumen yaitu Indonesia. Kemudian di sebelah kanannya lagi, paling kanan, kita pindah ke sini ya.
di sini kita pindah ya. Oke, di sini ada namanya print layout ya. Oke, sebenarnya teman-teman bisa tahu tuh kalau kita sorot icon yang ada di Microsoft Word ini, kalau kursor kita dekatkan di icon yang ada di Microsoft Word ini, nanti Microsoft Word akan munculin title ya, title dari icon itu. Nah, ini kita sorot di sini, nanti muncul tuh print layout seperti itu. Nah, print layout, oke, fungsinya untuk apa sih? Jadi print layout ini fungsinya untuk menginformasikan tampilan mode standar dokumen yang dapat membuat atau mengedit dokumen ya. Jadi di dalam print layout ini juga terdapat page break ya di antara halamannya yang menunjukkan bagaimana dokumen ini terlihat ketika diketik ya. Jadi ini sebenarnya print layout ini tampilan standar ketika kita membuat dokumen di Microsoft Word ya, itu print layout ya. Dan biasanya apa yang kita ketikkan, format yang kita lihat dalam bentuk print layout ini, itu nanti akan sama persis dengan yang akan kita cetak seperti itu. Nah, di sebelah kiri, sebelah kanannya itu ada full screen ya, full screen reading. Nah, full screen reading ini digunakan untuk merubah tampilan dari mode print layout ya menjadi full screen. Nah, kita tes nih. Nah, kalau full screen seperti ini, nanti secara otomatis Microsoft Word akan menghilangkan semua menu atau item-item yang nggak terpakai terkecuali tampilan dokumen kita saja. Jadi kita bisa full baca tampilan dokumen kita tanpa mata kita terganggu dengan tools yang ada di atasnya atau di bagian bawah seperti itu. Kita fokus dengan teks yang ada di dokumen kita. Oke ya, kemudian kalau kita ingin balik bagaimana? Kita klik close ya, gitu untuk balik ke posisi print layout. Berikutnya untuk web layout, berarti ini di web layout ini berarti kita akan berpindah ke tampilan dokumen versi website. Nah, seperti ini. Ya, versi website full seperti ini ya. Oke, nah jadi tiga ini kemudian draft ya, ini sebenarnya ini merupakan layout mode ya, mode tampilan yang ingin kita gunakan ketika mengedit, mengolah dokumen ya. Dan umumnya atau defaultnya mode tampilan itu akan muncul dalam bentuk print layout seperti itu. Oke, geser lagi di posisi paling kanan. Nah, teman-teman nih di rumah pasti bisa lihat di sini ada angka 130, kemudian ada zoom out dan zoom in ya. Oke, kita bahas satu dulu. Ya. Di bagian yang tertera tulisan 130 ini fungsinya adalah zoom control ya. Jadi ini fungsinya adalah zoom control untuk mengendalikan atau mengatur besar kecilnya tampilan dari dokumen ya, memperbesar memperkecil tampilan dari dokumen kita ya. Kita bisa klik, kemudian kita bisa tentukan nilai zoomnya 200 kah, 175, berapa persen pembesarannya, seperti itu ya. Oke, kita atur di sini seperti itu ya. Nah, ini biasanya buat teman-teman nih, mohon maaf yang memang mungkin matanya agak kurang sehat ya, atau tidak bisa membaca dengan posisi seperti ini ya. Jadi nggak usah capek-capek kawan-kawan ngedeketin monitor ya, nanti malah tambah rusak deh matanya. Jadi cukup diatur aja di sini ya, presentasinya kita atur. Nah, seperti itu ya, kelihatan besar kan. Oke. Nah, sekarang ada di icon selanjutnya yaitu zoom out ya. Biasanya di mana ada zoom out pasti ada zoom in. Nah, ini sebenarnya fungsinya nggak beda jauh dengan yang ada di sebelah kirinya yaitu zoom level ya, atau zoom control. Ini sebenarnya fungsi untuk mengatur besar kecilnya lembar dokumen yang kita lihat ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi ulasan tentang user interface dari aplikasi pengolah kata Microsoft Office Word ya.
Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekeliruan, mudah-mudahan ada yang meluruskan di kolom komentar ya, supaya kita bisa sama-sama sharing dan belajar tentunya ya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe ya, di subscribe channelnya ya, channel Yusuf Firmansyah, supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video pembelajarannya. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.